Pasca pembatasan pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi untuk kembali memberangkatkan jamaah haji dengan kuota normal tanpa ada pembatasan umur lansia, menjadi berkah dan anugerah tersendiri bagi jamaah calon haji asal Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Meski tergolong lanjut usia, namun secara fisik tidak menghalangi semangat jamaah calon haji untuk memenuhi panggilan Allah. Seperti jamaah calon haji Rokan Hulu Rohul yang bernama Siti Romlah binti Saudi dengan usia 91 tahun dari Kecamatan Kabun yang merupakan jamaah calon haji yang berpredikat tertua. Sementara jamaah calon haji Rokan Hulu termuda atas nama Rahman Selasdi usia 27 tahun dari Kecamatan Ujung Batu. Dari kuota normal tanpa ada pembatasan umur lansia ini, Rokan Hulu secara nasional mendapat 5% dari jamaah calon haji melalui program kuota prioritas program lansia. Khusus Rokan Hulu ada 20 orang mendapat program lansia. Usianya 80 sampai dengan 90 tahun, 20 orang ini memang mendapat kuota khusus lansia tidak ada daftar tunggunya. Tahun lalu dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi karena pandemi COVID-19, tetapi tahun ini dibuka kesempatan untuk lansia. Secara syariat memang mereka sudah berumur dan fisiknya lemahnya maka diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Melihat jamaah calon haji Rokan Hulu yang telah mencapai usia 91 tahun, membuat Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman bangga dan salut, pasalnya di usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi secara fisik masih kuat, semangat dan sehat, Bupati sempat merangkul dan memeluk nenek Siti Romlah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman secara resmi membuka manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu, yang dipusatkan di ruang Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman mengucapkan atas nama Pemkab Rokan Hulu tentunya merasa bangga dan bahagia yang dirasakan saat ini, karena bisa berada di tengah-tengah orang-orang pilihan, untuk memenuhi panggilan Allah guna menunaikan rukun Islam kelima, yakni ibadah haji pada tahun 1444 Hijriah. Bupati berharap pertemuan yang baik ini terutama masih berada di bulan yang baik dan fitri, semoga Allah berkahi, lindungi serta berikan petunjuk dan bimbingannya, berkat ikhtiar dan doa kita semua yang telah diijabah oleh Allah. Maka pada tahun 2023 ini setelah pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi untuk kembali memberangkatkan jamaah haji dengan kuota normal. Ia menjelaskan Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan kuota sebanyak 442 jamaah calon haji. Mudah-mudahan dengan akan diberangkatkannya jamaah calon haji pada tahun ini, dapat memberi spirit bagi masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya untuk ikut berhaji. Yang sudah mendapatkan kesempatan untuk berangkat kami mendoakan semoga diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah serta mendapat haji yang mabrur. Ia berharap kepada jamaah calon haji untuk dapat mengikuti kegiatan manasik ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga Bapak Ibu para jamaah dapat memahami secara terinci tentang rukun, syarat maupun tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sesuai syariat dan kelak di Baitullah nanti dapat mengerjakannya dengan sempurna, sehingga bisa kembali nantinya ke tanah air, dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Harus diketahui jamaah calon haji Rokan Hulu, bahwa perjalanan ke Tanah Suci adalah untuk perjalanan beribadah, bukan perjalanan wisata religi, sehingga sangat membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Hal ini penting, karena Bapak Ibu akan memulai perjalanan serta ritual ibadah yang cukup panjang. Apalagi kondisi cuaca di kota Mekah dan Madinah terutama wilayah Arab Saudi, sangat jauh berbeda dengan kondisi cuaca kita di tanah air ini. Untuk itu, mulai saat ini, Bapak Ibu, dituntut agar tetap menjaga kesehatan dan stamina, jaga pola makan dan istirahat yang cukup serta rajinlah berolahraga. Para jamaah calon haji, untuk tetap menjaga kekompakan, saling tolong-menolong dan semangat kebersamaan, perkuat persaudaraan, perkokoh persatuan, kembangkan jiwa solidaritas, pupuk sikap toleransi dan saling menghormati serta berakhlakul karimah. Yang diberikan kesempatan yang dipanggil
dan syaratnya bagaimana melakukan ibadah haji. Kalau di sana, kalau di sini orangnya apa sih? Kalau di situ muat ayat semut berjumpa berbintang. Nah saya tapi jangan sampai ibu tidak yakin insya Allah bapak dan ibu berangkat 442 kembali 442 harus kalau kita apa itu kayak dari tawaf kan udah ada ini ya Pak kayak jangan wilayah tertentu nanti hilang. Maka lihat itu kepentingan air dan itu semua, ya. Jadi supaya nanti ditanya, air ini aku hilang itu, ya. Saking banyaknya manusia. Oleh karena itu, makanan itu harus ngomong apa yang akan dijelaskan oleh beliau nanti. Kemudian kita ke sana untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita ibadah, bukan untuk shopping. Di sana itu ada toko, ada macam-macam toko aja pulang-pulang ya. Jadi kita ini beribadah ke sana. Di sana dulu beribadah daripada Allah sehingga pulang dari sana benar-benar menjadi haji dan hajar yang mabrur. Kita dapat merubah sikap, perilaku, ucapan, tindakan sebagaimana petunjuk di dalam kitab suci Allah. Kalau pulang dari harus tobat yang dulunya banyak. Harus tobat. Tapi pulang sama umat. Tobat kita yang dulu kita tidak yang tahu diri kita, introspeksi diri, perilaku kita selama hidup ini yang tahu hanya kita dan Allah. Oleh karena itu diharapkan pulang dari sana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin tinggi. Nah, tak perlu ditunjukkan ibadah itu Allah Maha adalah karena dan ada mencatat apa pilihan kita. Jadi saya berharap ya, tadi kita ada selama bisa teman-temannya ngacu karena menang mereka boleh bilang orang dulu yang bilang kedua di sana kita bilang ya dan untuk belanja beli minyak wangi ini itu aja di tangan rumah itu apa situ aja langsung ambil si buah urusin itu tadi oleh-oleh ya oleh-oleh tapi maksudnya yang situ itu terus ya dan juga ibadah itu yang utama sambil kita jalan pikir kan pendekatan berusaha ya kita ada yang tidak tahu di mana ya tapi belanja apa ya boleh itu yang terakhir yang pertama
nanti ya jangan lupa ini ada saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita satu malam ya. Kemudian kalau ada sedikit yang ibu ya, yang mudah jangan nangis sendirian. Itu saudara-saudara yang lain. Islami. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Acara menasih haji. Saya bangga bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan haji di pandangan Allah untuk melaksanakan yang lain. Sebelumnya itu ada sebelum berangkat, tetenya masih ada, pintinya. Nah, diselesaikan, masih ada kita antri bertahun-tahun lama ini tidak jangan benar mantap ya loh ya kan bukan begitu ketat saya mata saya tadi sama kayak iya dan bukan ya saya ini ada kita di Pak itu ada untuk bantunya ada topnya yang paham ya beberapa orang saya bapak dulu kan kenapa ya udah ya Pak ya oh ya sekarang itu jangan bagus bapak dan ibu sekalian nah karena tadi masih ada tanggungan yang diselesaikan supaya bisa berangkat tahun ini dan tahun berikutnya juga udah banyak yang antri untuk bisa berangkat ya. Kalau diselesaikan, katanya masih ada 50 orang. Banyak kok. 50 orang banyak. Tapi kalau nggak spesifik ada itu. Ya, supaya nanti bisa berangkat bersama-sama. Mungkin itu yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, ucap bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan manasik haji dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Rokan Hulu Haji Zulkifli Syarif SAG MPDI mengatakan tujuan digelarnya manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan informasi kepada jamaah calon haji tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Selain itu, untuk menambah ilmu dan pengetahuan jamaah calon haji tentang seluk-beluk perhajian seperti rukun haji, persyaratan haji, wajib haji, sunnah haji maupun hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji, kemudian untuk membangun kekompakan, kebersamaan dan keakraban sesama jamaah calon haji mulai dari tanah air hingga nanti di tanah suci Mekah dan Madinah. Lanjut Kakan Kemenak, pelaksanaan manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan selama 3 hari mulai dari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023, sampai Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 yang dipusatkan di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu. Khusus hari ketiga, akan dilaksanakan praktek manasik haji yang mana kegiatan ini khusus didanai oleh Pemda Rokan Hulu. Sementara itu akan dilaksanakan juga manasik haji tingkat kecamatan sebanyak 8 kali pertemuan. Ia juga menjelaskan, jamaah calon haji Rohul sebanyak 422 dengan rincian sebagai berikut, 379 jamaah calon haji yang porsinya berhak melunasi tahun ini, 20 orang lanjut usia, 43 cadangan dan 2 orang petugas haji daerah. Sementara usia jamaah calon haji Rokan Hulu rentang usia antara 14 sampai dengan 40 tahun sebanyak 71 orang, rentang usia antara 41 sampai dengan 70 tahun sebanyak 312 orang. Di atas 71 tahun sebanyak 57 orang. Dari segi pekerjaan, jamaah calon haji Rohul petani 123 orang, swasta 34 orang, PNS 88 orang, IRT 149 orang dan pedagang 32 Polri 1 orang. Zulkifli juga berharap kepada Bupati Sukiman untuk menetapkan tim kesehatan Rohul yang telah lulus tes, sebagai dokter dan perawat dari Rohul,
Karena dokter dan perawat asal Rokan Hulu dari karakter bahasa dan kebiasaan sudah saling mengenal, sehingga mempermudah dalam melayani jamaah calon haji selama melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang kuasa, Bapak dan Ibu dari Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 442 orang yang diberikan kesempatan yang dipandu oleh Allah untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tadi Bapak yang dijelaskan nanti akan banyak dijelaskan oleh para pembimbing, oleh Pak Kabin juga, ya, tentang rukun dan syarat, tata cara bagaimana melaksanakan ibadah haji. Jadi kita dilatih hari ini selama 3 hari dilatih. Nanti di sana ada apa sih yang dilakukan? Nanti hari ini sampai 3 hari akan beliau berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, bapak dan ibu semuanya harus hadir. Yang belum hadir, tadi kalau saya itu 442 yang bisa dikurang. Nah, kalau hadir, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu dapat benar-benar melaksanakan rukun dan syaratnya bagaimana melakukan ibadah haji. Kalau di sana, kalau di sini, orangnya apa sih? Kalau di situ, muat ayat semut berjubel berbintang. Nah saya tapi jangan sampai saya ikut. Kita yakin insya Allah Bapak dan Ibu berangkat 442 kembali 442 harus nanti kalau kita apa itu ya dari tawakal kan nggak ada ini ya Pak kayak di wilayah itu jangan di wilayah itu takut nanti hilang karena lihat itu tempat kita air tempat kita semua ya jadi supaya karena kita saking banyaknya manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus tahu apa yang akan dijelaskan oleh beliau nanti. Kemudian kita ke sana untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita ibadah, bukan untuk shopping. Di sana itu ada toko-toko, ada macam-macam toko yang berlaku-lakunya. Jadi kita itu beribadah ke sana. Di sana berbadan diri berkata daripada Allah, sehingga pulang dari sana benar-benar menagih haji dan hajah yang mabrur. Kita dapat merubah sikap, perilaku, ucapan, tindakan sebagaimana petunjuk di dalam kitab suci Allah. Kalau Tuhan menjadikan harus tobat dulunya orang banyak. Harus tobat. Tapi pulang sama umat. Tobat kita yang dulu kita tidak yang tahu diri kita. Introspeksi diri, perilaku kita selama hidup ini yang tahu hanya kita dan Allah. Oleh karena itu diharapkan pulang dari sana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin tinggi. Nah, tak perlu ditunjukkan
ngacu karena menang tak boleh bilang orang kan jangan bilang. Kedua di sana kita bilang ya dan untuk belanja boleh pinjam laki itu aja kita rumah itu si buat ngurusin itu tadi oleh-oleh ya oleh-oleh tapi maksudnya yang situ itu terus ya dan juga ibadah itu yang kita sambil kita jalan pikir kan boleh mendekatkan urusan ya kita ada yang tidak tahu di mana ya tapi sudah ada itu yang terakhir yang pertama ibadah ya jadi kemudian berikutnya jaga kesehatannya bapak dan ibu nanti ada dokternya jelaskan tadi ada perawatnya ya ada yang bimbing bapak dan ibu ya harus tahu yang bimbing yang itu ya supaya kita ada apa bisa komunikasi dengan baik. Dan persiapannya juga ya menjalankan ibadah ya. Jaga kekeluargaan kita. Mudah-mudahan bapak dan ibu kembali pada saat nanti menjadi haji yang jadi. Saya bangga ibu yang bermanfaat 29 tahun anda ibu ya. Jadi jangan ibu alhamdulillah sudah begini ya. Jadi saya bangga sekali ya. Kalau tadi yang sudah tadi belum tahu jadi nanti ya jangan lupa ini ada saudara-saudara kita ya kemudian kalau ada saudara di sini ya yang ibu ya yang muda jangan lari sendirian itu saudara-saudara yang lain Islami ya ini yang perlu kita sampaikan acara menasihati. saya bersyukur kepada Allah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan haji untuk melaksanakan yang kelima. Kemudian itu ada lagi sebelum berangkat itu masih ada terus itu video diselesaikan masih ada ada kesempatan sulit kita antri berlalu ya, loh, ya kan bukan begini kebetulan. Saya lihat mata saya tadi sama kayak iya dan bukan begitu. Ya, saya ini ada juga di Pak itu datuk, batu ya, datuknya ya, yang kakak ya, beberapa orang. Saya bilang dulu kan kenapa? Udah ya, oh ya, sekarang itu jalan yang bagus. Bapak dan Ibu sekalian, nah, karena tadi masih ada tanggungan itu selesaikan supaya bisa mendengar tahun ini dan tahun berikutnya udah banyak yang antri untuk bisa berangkat, ya. Kalau diselesaikan, katanya masih ada 50 orang. Banyak pun 50 orang banyak tapi kalau nggak seperti kita ada itu kan supaya nanti bisa berangkat bersama-sama. Mungkin itu yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, ucap bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ini? Kegiatan pertama haji
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Rokan Hulu Haji Zulkifli Syarif SAG MPDI mengatakan tujuan digelarnya manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan informasi kepada jamaah calon haji tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Selain itu, untuk menambah ilmu dan pengetahuan jamaah calon haji tentang seluk-beluk perhajian seperti rukun haji, persyaratan haji, wajib haji, sunnah haji maupun hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian untuk membangun kekompakan, kebersamaan dan keakraban sesama jamaah calon haji mulai dari tanah air hingga nanti di tanah suci Mekah dan Madinah. Lanjut Kakan Kemenak, pelaksanaan manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan selama 3 hari mulai dari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023, sampai Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 yang dipusatkan di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu. Khusus hari ketiga, akan dilaksanakan praktek manasik haji yang mana kegiatan ini khusus didanai oleh Pemda Rokan Hulu. Sementara itu akan dilaksanakan juga manasik haji tingkat kecamatan sebanyak 8 kali pertemuan. Ia juga menjelaskan, jamaah calon haji Rohul sebanyak 422 dengan rincian sebagai berikut, 379 jamaah calon haji yang porsinya berhak melunasi tahun ini, 20 orang lanjut usia, 43 cadangan dan 2 orang petugas haji daerah. Sementara usia jamaah calon haji Rokan Hulu rentang usia antara 14 sampai dengan 40 tahun sebanyak 71 orang, rentang usia antara 41 sampai dengan 70 tahun sebanyak 312 orang. Di atas 71 tahun sebanyak 57 orang. Dari segi pekerjaan, jamaah calon haji Rohul petani 123 orang, swasta 34 orang, PNS 88 orang, IRT 149 orang dan pedagang 32 Polri 1 orang. Zulkifli juga berharap kepada Bupati Sukiman untuk menetapkan tim kesehatan Rohul yang telah lulus tes, sebagai dokter dan perawat dari Rohul, karena dokter dan perawat asal Rokan Hulu dari karakter bahasa dan kebiasaan sudah saling mengenal, sehingga mempermudah dalam melayani jamaah calon haji selama melaksanakan rangkaian ibadah haji. Setelah kesibukannya, alhamdulillah menyempatkan hadir secara langsung bersama kita pada pagi hari ini. Semoga kehadiran pagi ini menambah semangat, spirit daripada jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang sama yang saya berikan kepada semua undangan yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Bupati, Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hal yang pertama adalah dasar pelaksanaan, yaitu pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana di dalamnya diamanatkan bahwa kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini merupakan tugas nasional dan juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh Nomor 164 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan manasik haji bagi jamaah haji reguler pada kabupaten kota dan kecamatan musim haji 1444 Hijrah 2023 Masehi. Yang ketiga adalah keputusan Bupati Rokan Hulu nomor KPTS titik 100.3.3.2 garis senja strip Esra garis 2023 tentang pembentukan panitia pelaksana dan narasumber pada kegiatan praktek manasik haji Rokan Hulu tahun 2023. Yang kedua, kami sampaikan kepada kita semua, adapun yang menjadi maksud dan tujuan kita adakan kegiatan ini sekurang-kurangnya ada 3 hal yang kita peroleh. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada calon jemaah haji kita tentang kebijakan pemerintah terkini
wawasan dan pengetahuan para calon jemaah haji tentang seluk-beluk perhajian seperti apa rukun haji, wajib haji, sunat haji, dan segala yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang ketiga adalah untuk membangun kekompakan, membangun kebersamaan, membangun keakraban sesama kita, bahwa kita saat ini tidak lagi jamaah haji kecamatan Pondok, kecamatan Ramal sebagainya, tetapi kita bergabung sudah menjadi satu kloter namanya Kabupaten Rokan-Hulu. Jadi dengan kita bertemu seperti ini, maka muncullah keakraban sesama kita sejak di tanah air sampai nanti di tanah suci. Kita bisa kompak duduk bersama, sama-sama membantu seperti pada saat ini. Bapak Bupati, Bapak Ibu dihormati, yang ketiga waktu yang depan kami lapor kepada rekan dulu bahwa kegiatan kita ini ada beberapa bupati, ada manasik tingkat kabupaten. Ini kita adakan selama 3 hari, hari Rabu sampai hari Jumat. Di mana 3 hari ini, 2 hari ini Bapak Ibu akan dibekali tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan hari Jumat besok, Jumat yang ada kali ini, bahwa khusus Bapak Ibu akan dilatih untuk mengadakan praktek secara langsung, ya, langsung nanti seperti apa kita hukum di masjid ini. Nanti kita melontar di dekat tenda sana di bawah, nanti kita tawaf di pelataran kedua masjid ini, dan nanti akan dipraktekkan semua rangkaian rukun haji itu. Sebab itu sudah tahu dari sini seperti ini rupanya yang akan nanti dilaksanakan di Tanah Suci Mekah. Jadi ini insyaallah 3 hari ini. Kemudian nanti Bapak Ibu belum selesai lagi, ada lagi 8 kali pertemuan di kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Itu nanti khusus tentang materi ilmu manasik haji yang akan nanti dibekali Bapak Ibu, sehingga nanti ketika berangkat pergi haji, betul-betul Bapak Ibu sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Dan inilah Pak Bupati, ada 2 kegiatan kita, ada di kabupaten dan juga ada nanti sampai di tingkat kecamatan. Terakhir tanggal 21 Mei 2023. Bapak Bupati, Bapak Ibu hormati, yang keempat, kita sudah menyiapkan beberapa narasumber. Ya, yang pertama Bapak Carlos Haji Syafruddin SD dengan materi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji umroh. Ini Pak mantan Pak Kemenang kita, ya, yang akan nanti menyambut seperti apa kebijakan pemerintah dalam haji tahun ini. Yang kedua, nanti Bapak Ibu sudah sampaikan materi tentang kebijakan pemerintah terhadap jamaah haji lanjut usia. Kemudian yang ketiga, narasumber kita Bapak Dr. Haji Rahman Suhadi dengan materi kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Ini penting untuk sekalian, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang keempat, Bapak Dr. Darmani dengan materi kebijakan pelayanan kesehatan haji. Dan terakhir, Bapak Ustaz Haji Bayrul Adzi tentang materi fikih zakat. Bapak Bupati, Bapak Ibu hormati, kelima kami laporkan kepada yang kita semua tentang data jamaah haji kita Pak Bupati. Alhamdulillah, jamaah haji kita sebanyak 442 orang dengan izin bagi berikut: 1. 300
porsinya berhak melunasi tahun ini. Kemudian Pak Bupati tahun ini ada 20 orang. Alhamdulillah kita dapat kuota prioritas yang lanjut usia. Jadi ada sebanyak 20 orang. Kemudian ada 43 orang yang cadangan dan ada 2 orang bertugas haji dengan agama. Jadi ada sebanyak 442 orang. Tetapi Bapak Ibu kami sampaikan 442 ini yang berhak dan berangkat adalah yang melunasi biaya total ibadah haji terakhir Bupati sampai tanggal 5 Mei. Masih ada. Jadi ada sekitar lebih kurang 5 orang lagi. Ya, ada sekitar 5 orang lagi. Ya, yang kita harapkan ketika proses terus ini, ya, Bapak sekalian, supaya hari ini sampai nanti mengajukan ini semuanya ini sudah melunasi. Kita berdoa kepada Allah semoga semuanya bisa berangkat tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati, Bapak Ibu hormati, kemudian kita sampai di sini tentang usia jamaah haji kita ini rentang usia 14 sampai 40 tahun ini sebanyak 71 orang. Jadi rentang usia 14 sampai 40 tahun sebanyak 71 orang. Yang banyak Pak Bupati adalah rentang usia 41 tahun sampai 70 tahun. Ini sebanyak 312 orang. Jadi 75% ini nampaknya usianya di atas 40 tahun ke atas. Dan yang apalagi Pak, di atas 71 tahun Pak. Pak ini ada sebanyak 57 orang. Jadi yang berumur dari 75 sampai 95 tahun. Jadi ini jamaah tahun ini memang banyak usia lanjut karena tahun kemarin memang tidak ada usia lanjut yang berangkat haji umur dibatasi sampai usia 65 tahun. Bapak Bupati, Bapak Ibu hormati, kemudian dalam klasifikasi pekerjaan ini petani sebanyak 123 orang, swasta sebanyak 34 orang, PNS sebanyak 88 orang, ibu rumah tangga sebanyak 149 orang, pedagang sebanyak 32 orang, Polri sebanyak 1 orang. Bapak Ibu, kami sampai di sini juga bahwa jamaah yang termuda ini berusia 27 tahun atas nama Rahman Selasdi dari Kecamatan Bukit Batu. Ada kendaraan? Oh, ini pelajar masih ada. Oh, ini bisa berdiri? Oh ya, ada. Ini yang muda. Usia terima kasih ya. Umur 27 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, ibu dan kami ini bernama Siti Rohla binti Saudi, usia 91 tahun dari Kecamatan Tabun. Ada berapa? Ada. Oh ya, umur 91 tahun Pak Bupati. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kami laporkan kepada semua petugas haji kita Pak Bupati, alhamdulillah. Yang pertama Bapak Ustaz Haji Firman Hamid SKG ini sebagai ketua
tahu tadi penempatan. Jadi harapan kami, ini harapan besar kami juga dan semua kita ya. Kita inginnya dokter itu dari masyarakat dokter dulu, perawat dokter dulu, pemimpin juga dari dokter dulu. Inilah supaya dekat dengan jamaah ini. Bapak Ibu yang hormati, kemudian Bapak juga bisa mendengar perkiraan yang belum pasti Pak, karena cepat ini saya juga mendapatkan akan haji berapa final ini Pak untuk menentukan. Cuma Pak Bupati untuk sementara kloter pertama secara nasional itu masuk asrama haji tanggal 23 Mei. Ya karena gini Pak, tanggal 23 Mei. Sementara untuk rokat dulu Pak Bupati, kita tergabung dalam gelombang pertama, kloter 12. Direncanakan Pak Bupati masuk asrama haji tanggal 30 Mei. Jadi ada satu bulan lagi Pak ya, insya Allah tanggal 30 Mei kita akan masuk asrama. Tapi keputusannya besok Jumat finalnya, dan nanti kami akan kasih tahu Bapak Ibu melalui Papua, melalui grup WA kita tentang final keberangkatan kita dari Kasir ke asrama haji antara di Pekanbaru. Bapak Bupati yang hormati, inilah beberapa hal yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini. Kami mohon Bapak Bupati dulu berkenan memberikan arahan dunia dan juga membuka resmi kegiatan manasik haji Kabupaten ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dulu. Mohon maaf jika ada kehilafan kesalahan kami kepada Bapak Bupati. Untuk ini suasana kembali berdiri dan juga kepada semua penonton ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita pada saat ini dan kita diberikan kekuatan kesehatan bisa berangkat haji tahun ini. Amin. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masih ada yang belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji, Zulkifli menjelaskan masih ada 50 orang lagi yang belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia terus menggesa dan mendorong jamaah calon haji untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya belajar dari pengalaman tahun lalu ada 65 yang belum melunasi, tetapi dengan intens mengingatkan dan mendorong agar membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Alhamdulillah jamaah calon haji bisa melunasi. Begitu juga tahun ini harapan kita bersama bisa melunasi dengan jatuh tempo tanggal 5 Mei tahun 2023 ini sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini kita tadi sudah melakukan pembukaan kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Rokan Hulu musim haji 1444 Hijrah 2023 Masehi. Alhamdulillah sudah dibuka langsung oleh Bapak Bupati Rokan Hulu. Pada tahun ini jamaah haji asal Rokan Hulu sebanyak 442 orang dengan rincian 379 orang. Ini memang jamaah yang berhak untuk melunasi dan ada 20 orang daripada jamaah kita yang lanjut usia dan ada 43 yang cadangan dan juga ada tambahan 2 orang dari petugas haji. Bagaimana tadi ada juga jamaah haji yang termuda dan tertua ini. Ini yang tertua itu kira-kira berapa tahun dia masa antrinya gitu? Jadi untuk pada tahun ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita secara nasional ini 5% dari jamaah haji ini ada program kuota prioritas untuk lansia atau lanjut usia, di mana khusus untuk Rokan Hulu kita mendapatkan ada 20 orang
yang lanjut usia ini yang usianya berkisar lebih kurang 80 sampai 90-an tahun. Nah, yang 20 orang ini untuk tahun ini memang mereka mendapat kuota khusus untuk lansia. Jadi tidak ada daftar tunggunya. Karena memang karena tahun kemarin itu dibatasi umur, maka tahun ini dibukalah kesempatan untuk yang lanjut usia. Karena memang secara syariat ya mereka kan memang sudah berumur dan sudah fisiknya agak lemah, makanya diberi kesempatan oleh pemerintah lebih dulu untuk berangkat tahun ini. Jadi itu kalau kotanya tetap cuma prioritas ke lansia aja, Pak? Iya. Oh. Iya. Jadi dalam 2 hari ini kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat Bapak Ibu jemaah haji tentang kebijakan pemerintah RI dalam masalah haji tahun ini dan juga kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Ini penting agar nanti masyarakat tahu apa saja kebijakan Saudi Arabia terhadap pelaksanaan haji pada tahun ini. Dan juga yang penting juga tentang pelayanan kesehatan, persiapan apa saja tentang kesehatan yang harus disiapkan oleh para calon jamaah haji kita pada tahun ini. Berapa persen persiapan? Ya alhamdulillah kita pertama sudah melakukan pembuatan paspor. Jadi jamaah haji sudah membuat paspor secara keseluruhan dan paspor ini juga telah kita sampaikan ke Kanwil untuk proses pemisahan. Kemudian juga kita juga sudah mengadakan kegiatan berupa bersama kesehatan tentang ini vaksin meningitis dan juga vaksin influenza untuk juga. Dan kita juga hari ini juga akan mengadakan pembinaan dan beberapa hari ke depan juga ada pembinaan kepada calon jamaah haji kita. Dan mungkin beberapa hari ke depan juga beberapa yang akan menyertai mereka, misalnya untuk koper, kemudian buku dan sebagainya juga akan dibagi kepada calon jamaah haji. Bagaimana tadi ada juga beberapa jamaah kita yang belum melunasi BPIH nih. Ini berapa batas waktu nih, Pak? Iya, jadi ada lebih kurang 50 orang lagi dan ini sudah kita gesa dari malam tadi. Ya, kita berharap nanti menjelang Jumat tanggal 5 Mei ini semuanya bisa melunasi. Insya Allah bisa, karena kemarin kita gesa itu hari kemarin aja ada sekitar 65 jamaah kita yang melunasi pada hari kemarin. Memang inilah kebiasaan ini kan menganggap masih ada waktu, jadi ini kita dorong terus, supaya tanggal 5 nanti kita berharap semuanya ini bisa melunasi seperti harapan Pak Bupati tadi. Sayang kita kalau tidak melunasi, tak kapan lagi mungkin nomornya itu keluar. Oke. Pak untuk para jamaah apa? Ya, harapan kita kepada jamaah supaya mereka menyiapkan diri, terutama fisik, supaya mereka juga fisiknya, karena besok ibadahnya banyak fisik, dan juga mentalnya harus kuat, harus banyak berdoa dan sholat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan demi kemudahan. Ya. Untuk diketahui, yang menjadi narasumber dalam manasik haji ini seperti Haji Syahrudin MSY dengan materi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Haji Zulkifli SAG MPDI dengan materi kebijakan pemerintah terhadap jamaah haji lansia. Dr. Haji Rahmat Suhadi dengan materi kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Serta Dr. Darmadi Lubis dengan materi kebijakan pelayanan kesehatan haji dan Haji Baihaqi Ad-Duha LEC dengan materi fikih zakat. Sementara, untuk petugas haji dari Rokan Hulu seperti Firman Halim SAG sebagai pemandu haji Indonesia, Haji Rahmat Taufik LCMSY, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, Kiai Haji Mustafa Asharis selaku tim pemandu haji daerah dan Hidayati Eskom sebagai TPHD dan tim kesehatan haji. Dari Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu tim Lentera 1 melaporkan.